Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sunaryadi, mahasiswa Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A27. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana proses kurban dan apa saja yang boleh dikurban pada saat Idul Adha. Berikut penjelasannya. Mari saksikan video berikut ini. Selain merayakan Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya yang dirayakan umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. Serangkaian dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha, diantaranya sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban, berupa sapi, kambing, atau onta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Makkah. Idul Adha disebut juga hari raya kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara istilah, kurban artinya melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. sungguh, kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sungguh, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, atau sangat dianjurkan. Ketentuan hewan kurban. Adapun jenis binatang yang dibolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut adalah: yang pertama, unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Dan kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping ketentuan umur, yang paling penting juga, bahwa hewan kurban tersebut juga harus dalam kondisi sehat, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta, tidak pincang, dan tidak kurus kering.
Ketentuan lain, untuk unta, sapi dan kerbau boleh kurban dengan 7 orang. Dan untuk kambing dan domba, kurbannya hanya untuk 1 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah atau di hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Cara penyembelihan hewan kurban. Pertama adalah menggunakan alat yang tajam, yang dapat mengalirkan darah. Tidak boleh menyembelih hewan kurban dengan gigi atau kuku. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Letakkan kaki ke atas atau leher atau muka hewan, agar hewan tidak dapat menggertakkan kepalanya. Ketika menyembelih hewan kurban, maka bacalah basmalah, takbir dan doa, berikut bacaannya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga membaca takbir 3 kali, tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka setelah itu, yang keempat baru membaca doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Saat menyembelih maka pastikan saluran pernafasan dan pencernaan hewan tersebut telah putus. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmahnya adalah, pertama, menghidupkan sunnah Nabi terdahulu. Kedua, untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan kikir. Keempat, mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Demikian Sobat PJJ video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.